Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 1 MI Takmirul Islam Surakarta. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran tematik tema 1 diriku ya. Nah teman-teman semua, silakan sebelum kita mulai kegiatan belajar, Pak Cahyo minta untuk semua teman-teman siapkan terlebih dahulu bukunya, buku paket tema 1 diriku, kemudian buku tulis dan alat tulisnya ya, pensil dan penghapus. Silakan disiapkan terlebih dahulu. Nah, baik teman-teman semua kelas 1, sebelum kita mulai kegiatan belajar, apa yang seharusnya kita lakukan? Benar sekali, kita harus berdoa terlebih dahulu. Tadi sebelum kita mulai kegiatan belajar kita sudah berdoa dan sekarang kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, sudah siap? Oke, baik, silahkan teman-teman buka bukunya ya. Oke. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pembelajaran tematik tema 1 diriku, subtema 4 ya, subtema 4, aku istimewa. Yaitu kita akan masuk ke pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Baik, silahkan teman-teman semuanya siapkan bukunya ya. Silahkan teman-teman semua untuk membuka bukunya pada halaman 115. Silahkan dibuka bukunya halaman 115, subtema 4, aku istimewa. Perhatikan teman-teman, di sini ada gambarnya siapa ini? Ya, ini ada gambarnya Edo. Nah, ini ada gambarnya Edo. Kita baca ya. Kalian boleh mengikuti loh teman-teman di rumah. Setiap orang istimewa. Setiap orang memiliki kelebihan. Setiap orang juga memiliki kekurangan. Kita harus menghargai kelebihan orang lain. Kita juga harus memaklumi kekurangan orang lain. Kelebihan dan kekurangan adalah karunia Tuhan. Teman-teman semua, setiap orang itu pasti memiliki yang namanya kelebihan dan pasti juga memiliki kelemahan. Kita tidak boleh saling mengejek satu sama lain. Ketika teman kita memiliki kekurangan, jangan sampai kita malah mengolok-olok teman kita. Dan juga ketika kita memiliki kelebihan dibandingkan dengan teman-teman yang lain, jangan sampai kita bersikap sombong. Kelebihan dan kekurangan adalah karunia dari Tuhan yang harus kita syukuri. Dan tentunya kita sebagai manusia harus mau menghargai setiap perbedaan yang ada di setiap manusia. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah, teman-teman, ayo mengamati pembelajaran 1 di halaman 116. Namun sebelum masuk lebih dalam, teman-teman, Pak Cahyo akan mengajak semuanya untuk kita lihat terlebih dahulu ya video berikut ini. Pak Cahyo akan menampilkan sebuah video yang menggambarkan keberagaman perbedaan yang ada di bangsa Indonesia. Silakan. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Keragaman perbedaan yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Nah, teman-teman semua, tadi teman-teman kelas 1 sudah melihat video yang sudah Pak Cahyo putarkan di depan tadi. Bagaimana teman-teman? Bagus videonya? Ya, itulah tadi berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia.
Ada teman-teman kita yang dari Papua, ada teman kita yang dari Sumatera, ada yang dari suku Dayak Kalimantan, ada yang teman kita dari Bali, ada yang teman kita dari Jawa, dan masih banyak lainnya. Teman-teman, tentunya di setiap suku yang ada di Indonesia pasti memiliki perbedaan. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita di halaman 116. Silahkan teman-teman kelas 1 buka bukunya halaman 116 ya. Silahkan kalian simak. Pak coba bacakan, kalian simak ya. Mensyukuri perbedaan. Lihatlah Udin dan teman-temannya. Mereka semua berbeda. Mereka berbeda fisik. Mereka berbeda sifat. Mereka juga berbeda budaya. Ada banyak perbedaan lainnya. Tetapi mereka tetap berteman. Setiap orang istimewa. Perbedaan itu rahmat Tuhan. Kita harus mensyukurinya. Nah, teman-teman, walaupun Udin, Beni, Edo, Siti, Lani, dan Dayu, mereka semua berasal dari suku yang berbeda, memiliki perbedaan setiap baik fisik, sifat, semuanya berbeda. Namun, mereka tetap saling menghargai karena perbedaan ini merupakan rahmat dari Allah. Jadi dengan teman kita yang berbeda sukunya atau mungkin berbeda karakter fisiknya, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek, kita harus saling menghargai dan menghormati. Tidak boleh kita malah mengolok-olok. Kita lanjutkan teman-teman. Nah, setelah kita mengenal perbedaan yang ada di mungkin di sekitar kita, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita di halaman 117. Ayo berlatih. Teman-teman semua, hal yang berbeda dapat saling melengkapi. Huruf-huruf juga berbeda. Jika dirangkai akan memiliki arti. Amati kata-kata berikut. Kalian buka, halaman 117 sudah dibuka semuanya. Tirukan Pak Cahya ya. Baca yang keras. Beda. Fisik. Sifat. Budaya. Istimewa. Alhamdulillah, semua bisa mengikuti ya. Sekarang kita lanjutkan. Dapatkah kamu temukan huruf A, I, U, dan E? Silahkan teman-teman cari huruf yang ada di papan belakangnya Pak Cah ini ya. Kemudian tebalkan huruf A, I, U, dan E pada kata di bawah ini. Lafalkan bunyi berikutnya. Nah, di situ ada kata beda, fisik, sifat, budaya, dan istimewa. Teman-teman, silahkan kalian cari huruf A, I, U, dan E. Kemudian kalian tebalkan. Ya, ditebalkan menggunakan pensil. Bisa ya teman-teman ya? Teman-teman kelas 1, silahkan kalau kalian sudah menyelesaikan tugas pada halaman 117, sekarang kalian buka bukunya halaman 118. Sudah dibuka semuanya teman-teman? Halaman 118 ya. Perhatikan di situ ada foto keluarga Udin. Di situ ada ayah Udin, ibu Udin, ada kakak Udin, dan juga ada Udin. Keberagaman dalam keluarga. Amati foto keluarga Udin. Apa perbedaan mereka? Dan apa persamaan mereka? Ulang. Amati foto keluarga Udin. Apa persamaan mereka? Apa perbedaan mereka? Kita baca ya. Rambut Udin lurus. Rambut kakak juga lurus. Udin memakai kacamata. Kakak tidak memakai kacamata. Udin suka bermain bola. Kakak suka bermain boneka. Setiap orang berbeda, meskipun berasal dari satu keluarga. Temukan ciri khas anggota keluargamu.
ceritakan kepada teman atau gurumu. Nah, teman-teman, Udin dan kakaknya sama-sama memiliki rambut yang lurus. Itulah persamaan mereka. Namun, mereka memiliki perbedaan. Apa perbedaannya? Udin suka bermain bola, sedangkan kakaknya suka bermain boneka. Walaupun mereka memiliki perbedaan, tapi mereka nggak pernah marahan loh ya. Nah, sama juga dengan teman-teman. Dengan adik dan kakaknya, walaupun memiliki perbedaan kesukaan, tidak boleh saling marah. Teman-teman semua, sekarang kita lanjutkan ya pembelajarannya ya. Baik, silahkan teman-teman dibuka bukunya halaman 122. Halaman 122. Nah, ayo mengamati. Amati bacaan berikut. Di situ ada teman-teman kita ya, ada Edo, Udin, dan semua teman-temannya. Itu mereka sedang bermain di taman. Pak Jo bacakan, kalian simak ya, sambil dibuka bukunya dan disimak. Bukunya disimak semuanya ya. Saat bermain, semua riang. Permainan banyak macamnya. Ada yang pandai bermain lompat tali, ada yang suka meniti balok, ada juga yang suka berlari. Berbeda kesukaan tidak masalah. Kita harus saling menghargai. Coba teman-teman lihat di gambar itu. Ada teman kita yang bermain prosotan, ada yang teman kita naik jungkat-jungkit ya, ada juga teman kita yang main lari-lari. Terus ada teman kita yang naik ayunan dan juga ada yang meniti, berjalan di atas titian. Nah, walaupun mereka memiliki kesukaan untuk bermain, berbeda-beda dalam bermain, namun mereka tetap saling menghargai. Tidak menganggap bahwa permainannya adalah permainan yang terbaik, tapi mereka menghargai satu sama lain. Bahwa setiap permainan itu semuanya baik. Ya, baik teman-teman. Saat teman-teman semua di rumah, ketika ada teman kita yang bermain dengan permainan yang berbeda dengan kita, apa yang harus kita lakukan? Benar, yang harus kita lakukan adalah menghargainya. Mereka bermain dengan permainan yang mereka mainkan tidak apa-apa. Jangan sampai kita merasa, oh mainanku adalah mainan yang terbaik, sedangkan permainan mereka adalah permainan yang tidak baik. Itu yang tidak boleh teman-teman. Ya, kita lanjutkan ya. Ayo berlatih. Teman-teman, silahkan buka bukunya halaman 123. Sudah dibuka bukunya? Nah, teman-teman, di halaman 123 kita akan bermain di sini. Nah, sebelum bermain, Pak Co boleh minta tolong dulu. Teman-teman, silahkan ambil alat mewarnai kalian. Boleh pensil warna, boleh krayon, boleh connecting pen, bebas. Yang penting alat untuk mewarnai. Sekarang sudah siap semua teman-teman? Nah, kalau sudah, perhatikan Pak Cahyo ya. Mencari huruf. Mengenal huruf dapat dilakukan sambil bermain. Terampil menemukan huruf adalah keistimewaan. Temukan huruf B, F, H, N, T, P, dan Z. Pak Jo ulangi, carilah huruf B, F, H, N, T, P, dan Z. Kemudian apa yang harus kalian lakukan? Yang harus teman-teman lakukan adalah warnai dengan warna kesukaanmu. Silahkan teman-teman cari ya huruf yang ada di sebelah belakangnya Pak Jo ini ya. Silahkan dicari di buku kalian. Di buku kalian di halaman 123 ada ya. Dibuka, terus kemudian dicari huruf yang tadi Pak Jo minta. Kemudian diwarnai hurufnya. Warnanya apa? Bebas. Kalian mau mewarnai, oh Pak saya suka warna merah. Silahkan warnai warna merah. Pak saya mau warna pelangi, boleh. Mau warna merah, kuning, hijau, biru, bebas ya. Warna yang kalian sukai. Silahkan teman-teman mencoba. Nah, bagaimana? Sudah selesai mewarnai teman-teman? Sudah ya? Alhamdulillah. Kalau teman-teman sudah selesai mewarnainya,
sekarang kita lanjut ya. Nah, teman-teman, silakan dibuka bukunya halaman 124. Di halaman 124 ini, Pak Cahyo mau mengajak teman-teman kelas 1 untuk melatih keseimbangan. Iya, kita harus bisa melatih keseimbangan, teman-teman. Kalau kita tidak seimbang, jalannya kita bisa oleng. Oleng itu antara kanan dan kiri tidak seimbang. Nah, bagaimana cara kita melatih keseimbangan? Teman-teman bisa dilihat di halaman 124. Di situ ada Benny, Edo, Lani, Dayu, dan juga Siti. Mereka sedang berjalan di atas tiang. Mereka berjalan di atas titian untuk melatih keseimbangan, teman-teman. Mari kita baca ya. Meniti balok harus berhati-hati. Langkahkan kaki perlahan. Jaga tubuh tetap seimbang. Agar selamat sampai tujuan. Lakukan bersama teman. Pernahkah kamu meniti balok? Lakukan bersama teman atau keluarga. Nah, Pak Cahyo yakin dulu saat teman-teman pas masih TK ya, di TK itu biasanya ada mainan, itu ada balok panjang, terus kalian berjalan di atasnya. Itu namanya berjalan di atas tiang. Pak, aku belum pernah. Ya, kapan-kapan kalau misalkan teman-teman bermain di taman, kalau di Solo itu ada di daerah Banjarsari itu ya, di Monumen 45 itu ada, teman-teman bisa main di sana. Terus ada lagi di Mojosongo, itu juga ada taman di sana ya. Terus kemudian di Jebres itu juga ada taman. Jadi kalau pas misalkan teman-teman besok setelah virus corona ini sudah hilang, teman-teman mau main silahkan main di taman-taman itu. Silahkan teman cari titian kemudian berjalan di atasnya. Itu bisa melatih keseimbangan. Nah, teman-teman, saatnya Pak Cahyo menyampaikan tugas untuk hari ini. Nah, perhatikan ya, silahkan lihat gambar yang ada di belakangnya Pak Cahyo. Perhatikan baik-baik, teman-teman. Tugas mandiri, membuat daftar ciri khas anggota keluarga bersama keluarga di rumah. Nah, teman-teman, ini mendapatkan tugas untuk membuat tabel menuliskan ciri-ciri anggota keluarga teman-teman yang ada di rumah. Nah, contohnya seperti apa? Kalian lihat ya di belakang ini ya. Caranya, 1. Buatlah tabel di kertas penugasan. Nah, dibuat tabel ya, buat tabelnya di garis. Garisnya seperti ini, teman-teman. Namun, kalau teman-teman belum bisa, boleh minta tolong pada ayah, ibu, atau juga kakak. Nanti minta tolong dibuatkan tabelnya, diisi seperti yang ada di belakang ini. Kemudian yang kedua, tulislah nama anggota keluargamu. Pada bagian kolom anggota keluarga, kalian tulis urut dari yang paling tua di rumah. Misalkan di rumah ada kakek, tulis kakek. Kemudian nenek, terus kemudian ada ayah, ibu, kakak. Misalnya kakaknya namanya kakak, misalkan kakaknya ada 2. Misalkan 1, yang pertama kakak Budi, ditulis kakak Budi. Kakak yang kedua misalkan namanya kakak Toha, seperti itu. Yang terakhir namamu ya teman-teman ya, misalkan namanya Kaila, ditulis Kaila, seperti itu. Bisa teman-teman? Nah, itu ada yang sudah bilang, wah aku pasti bisa. Sip, teman-teman kelas 1 memang hebat-hebat semuanya. Nah, yang ketiga teman-teman ya, tulislah persamaan dan perbedaan anggota keluargamu. Setelah selesai membuat tabelnya dan setelah menulis namanya, teman-teman tulis ya, tulis persamaannya. Misalkan persamaan anggota keluarga ya, apa yang sama dari semuanya? Oh, yang sama misalkan kulitnya semua, kulitnya sawo matang, ditulis kulitnya sawo matang, nah, seperti itu. Rambutnya, oh rambutnya lurus, berarti semua rambut ditulis rambut lurus. Rambutnya keriting, semua rambutnya keriting. Pak, rambutku nggak lurus, nggak keriting, oh bergelombang, ya rambutnya tulis rambut bergelombang atau rambutnya berombak, seperti itu ya. Kemudian kalian cari apa perbedaannya. Oh, misalkan kakakku hidungnya pesek, kakak hidung pesek. Terus kemudian saya hidung mancung, boleh. Kakak berkacamata, misalkan yang paling beda.
Kalian cari ciri yang paling berbeda dari anggota keluarga kalian. Misalkan, oh aku punya tahi lalat di pipi. Boleh. Ya teman-teman, pasti semuanya bisa. Baik teman-teman kelas 1 yang Pak Chow banggakan, demikianlah pembelajaran tematik kita pada pagi hari ini. Pak Chow harap semua teman-teman bisa mengikuti ya. Seandainya teman-teman masih bingung, teman-teman nanti bisa kirim WA ke wali kelas masing-masing ya. Untuk kelas Abu ke Bu Faiz, kelas Umar ke Pak Cahyo, dan kelas Usman ke Bu Murti. Teman-teman kelas 1 yang Pak Chow banggakan, marilah kegiatan belajar kita pada pagi hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa rajin sholat, rajin ngaji, dan juga rajin belajar. Satu lagi, patuh kepada orang tua. Tidak boleh marah-marah kepada orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.